Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di hidung itu ada pembuluh darah yang tipis, tipis. Jadi ada uap-uap yang masuk itu udah pasti sebagian kecil mungkin akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke otak juga. Tapi ada juga yang orang yang ngerokok itu pertama ya itu pergaulan tuh dari teman. Betul. Tapi ada juga kadang-kadang dari saudara, Fengi. Nah ini dok, ini satu lagi nih buat kita korbanin ngobrol di kita hari ini dok. Tadi kan dokter Sri ya? Iya. Ada satu lagi nih, Dokter Winda. Dokter Winda apa nama panjangnya? Winda Lestari. Bukannya Winda gitu ya? Enggak panjang banget. Enggak Winda Sarwenda juga. Kalau orang Sunda biasanya Winda Sarwenda ya. Ini USA dok, orang Sunda asli. Orang Sunda asli, saya orang Sunda asli, saya Estuna ya. Biasanya dari Sunda ya bu? Tiasa pisan Pak. Tiasa pisan ya. Nah, jadi Dokter Winda ini karena tadi Dokter Sri sudah memberikan konsultasi gratis untuk saya, hari ini Dokter Winda ini yang akan Dokter Jaya otopsi. Aduh, otopsi. Nggak ada pilihan. Aduh, takut. Jadi Dokter Winda ini sebagai apa dosen ya? Dosen juga ya? Iya, dosen juga. Di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma Margonda ya. Betul. Nah, tapi beliau juga kebetulan katanya punya apa jabatan struktural. Betul ya. Ngapain? Kalau Dokter Sri di tahap sarjana jadi kaprodi, saya kebetulan diamanahi di bagian profesinya. Kalau Dokter Sri sarjananya nih, yang lamanya ini 3,5 tahun, saya yang 2 tahunnya aja, yang terakhir 2 tahun terakhir. Nanti tahap terakhir itu yang nanti akan mengantarkan adik-adik jadi dokter gitu. Jadi Dokter Winda 2 orang sama Dokter Sri yang bertanggung jawab terhadap masalah mahasiswa nih. Iya, betul. Yang satu ngurusin nilai ya. Kira-kira gitu ya? Tahap akademik gitu jatuhnya. Tahap akademik itu kayak misalnya persiapan untuk untuk persiapan ilmu-ilmunya belum ketemu sama pasien langsung. Nah, kalau yang saya di tahapan profesi itu yang sudah ketemu sama pasien langsung. Jadi tahapannya itu udah di rumah sakit lah istilahnya, koas istilahnya. Kalau yang orang-orang tahu itu yang tahapannya itu yang koas, yang kalau bahasa Indonesianya mah kepanitraan klinik di rumah sakit. Begitu. Ini artinya Dokter Winda ini lebih senang di rumah sakit? Saya sih enggak, saya cuma ngurusin perputaran dari mahasiswanya tersebut. Saya terlibat di tahap profesi, tapi bukan yang di rumah sakit, tapi di stase ilmu kesehatan masyarakat gitu. Nah, ilmu kesehatan masyarakat itu yang nantinya berhubungan sama puskesmas gitu. Jadi kan kalau dokter umum itu kan bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Nah, saya yang bagian istilahnya memberikan pengetahuan sama adik-adik dokter ini, calon dokter ini, bagaimana menjadi seorang dokter di rumah sakit. Bagaimana? Di puskesmas maksudnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mereka dikasih tahu pengetahuannya di puskesmas itu ada program apa aja. Terus ternyata kalau misalnya di puskesmas itu tidak hanya mengobati, tapi kita melakukan promosi kesehatan. Terus juga bisa juga kita yang mendatangi pasien, jadi home visit gitu ke pasien. Jadi melihat seorang pasien itu bukan hanya ini bapak ini sakitnya ini terus diobatin ini gitu. Tapi nanti bapak ini tuh di rumahnya itu diurusinnya sama siapa, yang bisa membantu pengobatannya itu siapa, apakah ada faktor yang lain gitu ya selain penyakitnya tersebut yang bisa kita optimalkan menjadi potensi untuk mempercepat kesembuhan atau memperlancar pengobatan seperti itu. Enak dok, lancar ngomongnya.
Saya cerewet. Enggak. Artinya di sini dia udah terbiasa ngajar, Dok. Jadi Dokter Jaya sedih Ya, lagi tapi ada diajarin satu yang lagi nih. kurang, Frankie. Apaan? Kamu kagetin. Hah? Kagetin lupa apa enggak? Kalau dia dikagetin ntar langsung lupa semua ini. Frankie, kayak ibu-ibu pergi ke pasar. Iya. Nah, Waktu udah ada listnya lupa. Listnya. Makanya harus ada catatan-catatannya dong. Kalau nggak habis itu dikagetin juga lupa. lupa. Oke. Nah, Dokter Winda umur berapa, Dok? Saya alhamdulillah katanya tadi berhentinya di 21 sebenarnya. Nah, Tapi umur sebenarnya mah udah lebih dari 40 lah, Dok. ih, ngaku. Ngaku, Dok. Saya ngaku aja lah. Takutnya kalau enggak nanti bener-bener lupa sama umur Nah, nanti. gini, sebenarnya masalah umur itu tergantung kita lihat KTP apa enggak. Iya sih, Kalau betul kita ya. nggak lihat KTP kan udah nggak tahu Iya umur. sih, KTP, SIM ya kan Pak. Iya. SIM juga saya nggak pernah lihat lagi. Oh, Jadi nggak pernah lihat. kalau misalnya lagi diperiksa polisi kasih aja langsung, nggak usah kita lihat. Iya, jadi kita lupa ya umurnya. Nggak lupa, inget Ingat. ini loh, jangan sampai salah. Yang disebut golongan lupa umur itu, kalau kita setiap kali ditanya, itu ada kemungkinan umurnya yang kita berikan itu berbeda. Gimana? Kalau saya golongan nggak lupa umur. Oh, gitu. Setiap kali ditanya, konsisten umur saya 22 tahun. Iya. Mau kapan pun, mau tahun berapa itu 22. Jadi kayak di ini ya, mumifikasi di 22 gitu ya. Iya, coba bayangin kalau orang yang lupa umur itu tahun 2026 sekarang ditanya berapa umurnya 26. 2022 ditanya berapa 22. Buset deh, beda 4 tahun udah lupa dia. Atau kadang-kadang ditanya tahun kemarin berapa 2025. Baru 1 tahun udah ganti tuh angka. Jadi stuck ya harusnya ya Iya, di kita situ. harus konsisten. Harus gitu. konsisten, baik. Ya. Saya ikutin. Nanti kalau ditanya, coba tanya lagi Pak, umur saya berapa? Umurnya berapa? 21. Sisanya. Enggak. Aduh, sisanya jangan dong, masih lama nih. Percuma belajar jadi dokter ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan suatu gaya hidup ya Betul, yang membuat kita awet muda. betul. Emang perlu orang awet muda? Awet muda, sebenarnya awet muda itu apa, Pak? Dari segi look atau dari segi apanya? Dari segi Nggak, menurut dokter gimana awet muda kalau tuh? awet muda ke arah kesehatan nggak sih, Pak? Kalau kesehatan kita, istilahnya umur kondisi kita prima itu kan awet muda juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya awet muda yang dimaksud itu awet muda dikencengin ini, nggak boleh ada keriput, nggak boleh ada uban, nah itu kan awet beda. plastik namanya. Awet plastik ya, Dok, iya benar. Iya. Jadi awet muda itu seringkali orang tuh bilang sangat mempunyai hubungan relatif terhadap duit katanya. Oh, Benar nggak? itu sih ya. Mau jawaban sebagai seorang dokter atau Dokter, sebagai seorang istri? Kalau sebagai seorang istri iya Pak. Iya. Gitu. Kalau sebagai seorang dokter, kalau uang, tapi uangnya itu gimana ya? Kalau misalnya uang itu ada, tapi uang itu ada itu dipergunakannya buat apa nih? Kalau misalnya dipergunakannya untuk pemeliharaan kesehatan, justru itu memang perlu uang jatuhnya awet mudanya. Enggak, yang tadi Dokter Winda sebutin yang pertama itu loh. Yang mana Pak? Curhat sebagai istri. Oh, sebagai istri. Kayaknya rada bener karena gini loh. Susurian wae. Ini ya, saya kasih tahu bener. Dokter Winda, kenapa? Bayangin nggak bahwa seorang istri itu disuruh ngatur duit yang istilah dengan sangat pas-pasan, itu bikin cepet tua. Betul kan? Betul, Jadi setuju. makanya kalau misalnya dikasih kelonggaran, ini kita nggak ngomongin operasi plastik ya, dikasih itu kan suasana hati lebih tentrem, lebih lebih tenang ya. Soalnya katanya nih dok, ini nggak tahu benar apa enggak nih. Katanya kalau kita ketawa itu otot yang bekerja di muka itu setengahnya daripada kita serius katanya. Bukan, lebih banyak Lebih yang banyak. itu. Lebih banyak. Yang Lebih santai. Bukan. Yang ketawa tuh lebih banyak. Lebih banyak yang terlatih ototnya. Oh. Jadi kencang malahan lagi. Ini berarti informasi ke saya salah. Dia bilang kalau kebanyakan dipakai katanya cepet tua kan. Oke, jadi betul kan bahwa uang itu berhubungan dengan awet muda. Kita nggak bicara masalah operasi segala macam.
Awet muda ya, awet mudanya ya itu kalau misalnya secara ya kalau mau seriusnya memang Kalau buat wanita nih ya. ya kalau buat wanita kan wanita itu kan banyak hal yang bisa membuat dia cepat tua ya. Misalnya kalau dia tidak merawat wajah atau tidak merawat tubuhnya kan juga dia cepat tua. Misalnya banyak lotion lah, banyak ada skincare lah, itu kan semuanya juga butuh uang ya untuk membelinya. Terus ketenangan batin sih yang nggak bisa diukur Nah, itu lagi tadi dari kan. itu. Nah, Enggak, tapi Iya. kalau yang kelihatan banget sih begitu suami pulang, ininya berkerut nih. Begitu dia, betul. nih gaji gua, oh langsung hilang kerutannya lagi. Langsung langsung seger gitu loh, Dok. Tapi berbeda dengan laki-laki, Dok. Semakin banyak duit, semakin cepat tua. Kenapa tuh? Dipakainya macam-macam. Saya nggak ikutan kalau itu. Nggak, suaminya gimana? Suami saya alhamdulillah enggak, Oh. alhamdulillah. Gitu ya. Dia cuman hobinya sepedahan, olahraga, sama batu akik satu lagi. Diajak Batu ngomong tuh batu Batu akiknya. akiknya lumayan banyak. Enggak, Seneng. depositonya berarti banyak gitu. Batu akik. Ini nih batu akik ini nih. Ini hidden treasure, Dok. Iya, Harta terpendam. tetap pendam. Jadi boleh dibilang ini udah miliuner nih. Aduh. Allah. Loh, sekarang gini loh. Amin aja deh, aminin aja. Sekarang saya contoh. Batu akik combong. Aduh, nggak tahu. Saya cuman mendukung saja, tapi saya nggak mempelajari. Atau si apa? Tapak jala. Tahu kan ya? Kayaknya sih, saya kurang tahu sih sebenarnya. Itu kadang-kadang udah ditawar 100 miliar aja nggak dilepas, Dok. Saya taunya Kalau pandan, kayaknya batu pandan. Terus Pandan yang habis- hijau-hijau. bukan kayak gitu yang ada muter-puterannya lah Oh. gitu. Saya juga kurang. Tadi bilangnya nggak tahu, sekarang dia ngomong. Ada beberapa yang saya tahu, tapi yang tadi disebutin nggak tahu. Masa ini itu gara-gara udah pernah dijual. Udah laku ya. Udah. Oke ya. Jadi kenapa saya ngomong laki-laki itu kalau punya banyak duit ada resiko justru umurnya jadi kelihatan lebih tua. Karena sering dipakai buat salah guna. Betul nggak? Salah guna. Ya mungkin. Ya, Mungkin. misalnya contoh ya. Ketawa dulu. Saya mau Saya jadi ngomong. curiga nih. Apa nih? Saya mau ngomong nih karena kebetulan sesama ini dia orang Tasik kan ya. Apa tuh, Pak? Ngandung boga pamajikan di Aluh, nyandung. Dokter Jaya nggak tahu kata-kata nyandung. tahu. Saya Tahu. sama pasnya dari Cianjur. Oh, dari Cianjur. Nyandung tahu. Ya. Ya. Itu kan bikin tambah ruwet pikiran, Iya, betul. ya kan? Stres berlebih Hmm. nantinya. Jadi yang saya ngomong itu tadi saya terjemahkan mungkin buat yang bukan orang daerah Jawa Barat, nyandung itu mempunyai istri tambahan lagi ya. Iya, Memberikan tambahan. teman kepada istrinya. Bahasa Indonesianya itu madu, Rengge. Madu. Iya, Nah, terus di bagaimana membuktikan madu itu benar apa enggak? Asli apa enggak? dicobain. Enggak, dibawa ke rumah. Oh, dibawa Kalau ke rumah. benjol suaminya itu asli. Aduh, jangan ah. Ini bahaya nih percakapan. Nah, terus tadi saya ngomong boga pamajikan deui. Boga itu artinya punya Punya iya. pamajikan tuh Istri. sebagai istri tapi agak kasar ya. Iya, pamajikan. Cuman gitu. itu bahasa pergaulan ya. Deui itu lagi. Mm-mm. Jadi kalau seorang laki-laki dia mempunyai duitnya sangat banyak nggak apa-apa. Tapi yang repot tuh setengah banyak. Udah mikirannya ke sana sini termasuk membeli barang-barang yang mungkin juga nggak dibutuhkan buat kehidupannya dia demi kesehatan ya. Contohnya Oh, contohnya banyak ya. apa? Yang Yang nggak perlu yang nggak diperlukan oleh kesehatan. yang nggak diperlukan sama kesehatan, yang paling dikonsumsi sama orang Indonesia paling banyak Apa? rokok. Tapi kalau rokok tuh bukan cuma orang Indonesia doang. Tapi orang Indonesia itu paling lumayan apa ya, kecepatan dia untuk Usia mulai. perokoknya itu tinggi. Usia mulai merokoknya. Iya, usia Nah, mulai Saya pernah merokok. menonton ya, itu salah satu video di YouTube
itu ada orang luar negeri sampai datang ke Indonesia khusus untuk mau lihat. Iya Karena betul. ada anak balita itu ngerokok satu hari bisa berapa bungkus Frankie. Iya. Anak kecil ngerokok gitu loh. Dan itu teman-teman kayak gitu Betul, banyak. betul. Dan mereka bingung karena orang di luar negeri yang ngerokok itu orang dewasa. Iya, Hmm. betul. Bingung terus ceritanya, kenapa begitu? Waktu kecil nangis katanya, sama ibunya dikasih rokok. Dikasih rokok Berhenti. dia diam. Dikasih lagi gitu loh. Sampai akhirnya kecanduan. Itu karena Gitu. dianggap aneh, ya kejadian aneh di dunia itu sampai dibikin YouTube-nya gitu loh. Ada tuh ya? Ada kayaknya ada 2 kejadian ya dok ya. Iya. Waktu itu yang di daerah Sumatera Selatan sama Di satu Jawa, lagi di mana ya? di Jawa, Jawa daerah ya. Jawa. Iya, kalau tidak salah ada 2. Itu masih di bawah 5 tahun yang satu. Yang satu lagi kayaknya SD ya dok ya. Saya baru tahu tuh. Ada yang Itu kayak sampai begitu. heboh di luar negeri juga heboh kan, mana bisa sih begitu Iya ya? betul. Ya, tapi orang tuanya ngasih gitu loh. Iya. Nah, yang kita nih hari ini kebetulan karena beliau ini kan memang apanya tuh mau ngomongin masalah si rokok-rokok ini. Karena gini dok, ini untuk yang ketiga kali atau 4 kali kita bahas masalah rokok. Belum tentu bikin orang kapok rokok. Sebetulnya iya. Terhadap yang nanti coba aja nih, Dokter Winda nanti lihat ya komentar-komentarnya. Iya betul. Ya. Saya kalau di kelas ya Pak ya, kalau di kelas itu saya selalu bilang kan mahasiswa kedokteran itu bukan juga mahasiswa yang bebas dari yang perokok ya. Kadang-kadang kan kalau secara keilmuannya kan sebenarnya ada pengetahuan, ada sikap, ada perilaku harusnya kan. Pengetahuan yang baik mencerminkan di sikap yang baik, di sikap yang baik, perilaku yang baik. Tapi kan kalau mahasiswa kedokteran kan sebenarnya perilakunya juga pengetahuannya juga udah baik sebenarnya untuk dia tahu untuk dia tahu bahaya rokok, bagaimana impactnya rokok terhadap tubuh kita dan lain-lain. Tidak membentuk sikap yang benar dan tidak membentuk perilaku yang benar juga ternyata. Dia gitu. belajar dari itu orang yang Iya. jual BH. Dia bilang orang jual BH nggak mesti pakai BH. Iya. Saya laki-laki jual BH. Betul. Kan punya pengetahuan, tapi dia belum tentu pakai. Betul gitu. Nah sebenarnya dari situ aja kan udah istilahnya kadang-kadang tuh saya kalau sambil bercanda sih sebenarnya kalau di di kelas itu suka bercanda gini. Kalian nih kan kalian mahasiswa apa nih, mahasiswa kedokteran kan gitu, ada yang ngerokok nggak? Pada diem kan. Kalau itu nggak pernah ya, itu semuanya tuh saya dok yang ngerokok kan, nggak pernah kayak gitu. Nah ini ada yang ngerokok kan, meskipun kalian nggak ngaku pasti saya tahu nih ada yang ngerokok. Terus habis itu nanti kita ketemu ya di umur kalian 35, kalian masih ada nggak di sini? Saya bilang gitu karena kan salah satu di sini di Winda. dunia ini. Kira dok kalau bilang kalau ini harus saya perjelas tapi dulu. masalahnya begini, yang ngomong itu dosennya, yang nerangin gitu cuma gini, kalian jangan ngerokok ya. Enggak, jadi ini harus saya pertegas dulu omongan Dokter Winda. Kalau dibilang umur 32 saya mungkin ketemu di sini. Di sini kalau di ruang kelas kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Nah, Di kalau dunia dalam ini masih hidup enggak gitu ya. Tapi kan gini, kalau saya tanya sama Dokter Jaya sama Dokter Winda, kenapa orang ngerokok dok? Pasti jawabannya macam-macam kan? Macam-macam. Iya. Dokter Jaya pernah jelasin apa dok alasannya dok? Ya karena di dalam otak kita tuh ada namanya reseptor nikotin. Iya. Reseptor Dia akan nikotin. nempel di situ dan kemudian itu tuh sifatnya tuh membuat adiksi. Iya. Sehingga sempat ya pada waktu pembuatan undang-undang kesehatan itu mau dimasukin tuh sebagai salah satu bahan yang adiktif. Waktu itu presidennya Megawati. Iya. Anggota DPR-nya dokter. Dibawa, Udah setuju tuh dengan pasal itu. Begitu dibawa itu menjelang Megawati turun jadi presiden. Tiba-tiba pasal itu hilang. Oh hilang lagi. Hilang pasalnya. Lenyap. Tidak ada. Orang nggak tahu. Tapi itu yang salah deliverynya, Frankie. Ojolnya salah. Dari DPR ke presiden itu ada ojolnya. Karena hujan. Tapi kita nggak tahu. Tetapi waktu itu sempat ada kecurigaan, jangan-jangan masuk angin. Angin nak. Ya, ini dari perjalanan kan bisa kena angin tuh. Ya nggak tahu. Tapi itu sejarah benar karena kalau dokter sih semuanya udah tahu bahwa itu tidak boleh, sehingga kalau saya sih merasa lumayan bangga sih ya. Dulu orang ngerokok bebas, tapi sekarang banyak tempat tuh yang ini smoking area, ini non smoking, itu kan paling sedikit kan ada edukasi ya. Walaupun yang matuhi mungkin nggak banyak semuanya, gitu ya. Betul.
Tapi kan itu kan secara medis, orang yang awam ngedenger kayak begitu, apaan sih? Apa reseptor tadi dok? Nikotin. Nikotin reseptor. Mm-mm. Tempatnya di mana nggak jelas. Enggak. Dia makin mikir, dia kan ngapain gue pikirin ya. Iya, iya. Ya kan? Kalau orang awam seperti itu, dia kan mikir, capek gue mikirin di Dokter Jaya di tempatnya di mana, gue nggak tahu nikotin reseptor. Ya kan? Yang jelas sih kalau menurut saya nih ya, kalau saya sebagai awam nih dok, melihatnya ada yang nyontoin. Iya, betul. Ada yang nyontoin ngerokok. Kemudian dia ngeliatin, oh kayaknya gaya nih. Betul. Jadi faktor gaya itu ada yang nyontoin. Dia kan pertama kan saya aja nih dok. Waktu kecil tuh papi saya ngerokok. Begitu kita anak yang ngerokok diomelin. Tapi kan kita protes. Loh, papi ngerokok, kenapa kita nggak boleh? Akhirnya ngumpet-ngumpet kan. Ngumpet-ngumpet. Papinya kurang ini. Kalau dia cerdas dia bilang begini, papi itu mau nunjukin ini kagak baik gitu. Oh iya, Kan tidak ada yang baik kalau nggak ada yang tidak baik. ya. itu bener loh. Sampai beliau itu kena disebut paru-paru basah dok ya. Bisa, bisa tapi itu. mungkin PPOK kali itu penyakit paru Yang sesek nggak? terus Saya gitu. nggak tahu karena saya masih kecil banget. Tapi yang jelas setiap berapa hari sekali itu disedot Efusi. dari Efusi. belakang. Oh iya itu sampai Disedot tuh dok. Efusi pleural. Jarang sih, biasanya ke PPOK ya dok, ya kalau itu. Disedot cairan katanya. Jadi saya setiap malam tuh nganterin ke, kalau nggak salah inisial dokternya tuh NS, orang Batak, si Buya, dia punya ininya. Yang ngobatin papi saya bertahun-tahun tuh. Nah, jadi ternyata kan kalau nggak, yang saya mau tahu nih, kalau kita nggak ada yang ngajarin nih, hidup di dunia terpencil, apakah orang tersebut akan ngerokok apa enggak gitu kan ya? ya tergantung Kan rokoknya. ada nikotin reseptor nih ceritanya nih. Enggak, tapi ada satu yang masih ada kalau orang ngerokok. Apa? Korek apinya. Nah, Kalau di rokok nggak ada korek apinya, yang nggak ada mabok dia. Mabok tembakau. Tembakaunya aja. dikunyah terus. Saya kalau tembakau kan sebenarnya bisa dipakainya bukan cuma buat rokok doang kan, buat yang nyirih itu Nyirih, juga kan ya. pakai tembakau juga sebenarnya. Jadi kita orang awam aja yang nggak, dokter aja udah tahu masalah resikonya, diembat juga. Iya, ada juga. Enggak, Apalagi tapi kita. alasannya ada, Frankie. Alasannya itu tetangga saya dia ngerokok 80 tahun umurnya. Ini nggak ngerokok 20 tahun meninggal. Jadi kalau bahasa Tasiknya gini, ngerokok paen, ngudut paen, ngudut paen. Ya, mau yang mana gitu ya. Itu tuh ada juga teori psikologinya tuh katanya. Kan ada yang sekarang dia rajin olahraga tapi dia juga ngerokok. Nah, itu ada yang namanya apa? Kalau di bahasa Indonesiain tuh namanya tuh kompensasi risiko. Jadi risiko yang jelek gitu, dia melakukan perilaku yang baik, terus habis itu dibarengi yang jelek. Nah, asal yang baiknya lebih tinggi, jadinya kata dia ya udah ketutup. Jadi gitu. usulannya apa? Olahragawan harus ngerokok gitu. Enggak. Nah, itu yang dijadiin alasan dok, yang tadi dokter bilang. Yang tadi dokter bilang katanya kan tetap aja mau ngerokok. Ini juga ada yang ngerokok, tapi ada yang ngerokok tapi nggak meninggal. Ya itu mah yang orang itu. Kamu yang belum rokoknya, tentu. Nama rokoknya tiga kata ya? Apaan? Jisamsu. Oh, Jisamsu yang 234. Enggak, tapi itu sebenarnya ada dokter yang ngomongin soal begituan. Dia kasih perumpamaan. Iya, saya tahu dia sampai umur tua nggak kenapa-napa. Ini kayak kamu nih punya ini nih air bocor. Di bawah dikasih batu. Ada yang bertahun-tahun batunya terbatuk, ada yang batu koral. Tapi kalau di sini batunya batu kapur, bolong langsung. Nah, Ya, kan kamu benar. nggak tahu kamu dibuat dari batu kapur apa batu Tapi koral. Ini masalah rokok nih. Iya. Saya tuh termasuk yang akhirnya sekarang menyukai rokok yang tidak dibakar. Cukup saya taruh di hidung, terutama nih ya Jisamsu gudang garam yang kretek-kretek nih dong. Saya nggak suka yang filter malah. Begitu kita tempelin itu rasanya kayak kita kayak taruh fix inhaler aja gitu kan. Enak. Oh gitu dong. Serius Belum ada pernah sih saya. ada rasa ya, bukannya di lidah tapi rasa di sini tuh kayak ada manis-manisnya. Coba deh. Enggak dikasih manis-manisnya itu memang dikasih saus. Oh, kasih saus ya. Iya, ada sausnya, Bang. Ada sausnya ya di Iya. situ.
Setahu saya tuh ada yang bahan perasanya di ujungnya itu kan, Dok, kalau setahu saya. Dia di dalam ramuan tuh dia ada cengkeh, ada apa tuh, ada sausnya. Sausnya itu yang membedakan rokok satu dengan yang Oh lain. iya betul, yang pencampurnya. Iya. Coba saya deh. tahu. Kita Saya tahu. kan Bisa ingat. kita pakai rokok kretek saya gini ini ya, entah jarum pokoknya kretek deh, taruh di sini, kita sedot enak. Saya mau tanya, kalau digituin itu sebenarnya ada nggak resiko? Ada, itu kan ada bau. Kalau mau saya biar gimana sesedikit di hidung itu ada pembuluh darah yang tipis, tipis. Jadi ada uap-uap yang masuk itu udah pasti sebagian kecil mungkin akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke otak nikotin juga. reseptor tadi. Iya. Nah sekarang ada nggak resikonya kalau kita cuman begitu? Resikonya minim lah. Aduh, syukur deh. Jadi senangnya dapat dok, resikonya minim. Kenapa nggak ngikutin saya aja gitu ya? Pabrik rokok jual kesiannya cuma lakunya. Tapi enggak, itu bukan pabrik rokok. Kamu kesian negara tuh, cukainya gede. Cukainya hilang. Nggak, tapi itu lama-lama dia punya itunya, baunya tuh berkurang gitu kan. Jadi kita ganti Ya, uang lagi. memang baunya hilang habis kamu sedot. Iya, atau itu adaptasi penciuman terhadap bau. Kalau Enggak, lama-lama makanya kan sekarang gitu. gini ya, Feng, salah satu itu kan ada namanya klinik berhenti rokok. Itu mereka ada pengganti. Jadi bentuknya nikotin, tapi bentuknya patch, nikotin patch ditempel. Dia masuk ke darah itu, orang yang ditempel gitu dia masuk. Tapi kadarnya dikit. Tapi sebenarnya nikotin itu berbahaya nggak? Bahaya. Bisa bikin kanker, bikin segala macam lah. Iya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Walaupun tadi diisep-isep gitu Ya, dong. kan tergantung dosisnya. Itu kan dosisnya kecil barangkali. Kan enggak 24 jam kan Pak Enggak. diginiinnya. Itu pun kalau ada apa ya, kalau lagi iseng aja ada rokok terus gimana? Jangan disosialisasikan itu. Iya. Enggak, kadang-kadang kan gini ya, ada teman-teman nih. Reng, lu ngerokok nggak? Enggak. Ini gue kasih nih. Ya filter. Filter kan nggak suka saya. Iya. Jadi dikasih lagi sama nih. Nih kalau mau kretek nih. Saya ambil. Tapi segitu-gituin doang. Kesel lah dia. Saya nggak bakar. Tapi kayaknya kalau untuk perokok yang memang sudah perokok, cuma yang Begitu yang nggak Bapak lakuin mempan. nggak akan mempan sih. Karena Karena dia kan udah Udah nyampe ke toleransi sini, dia. toleransinya udah tinggi. Dan ada satu Frank, itu namanya toleransi ya. Dia satu batang. Besok-besok dia efeknya tuh udah nggak Iya, semacam nggak itu. bisa. Dia akan tambah lagi 2 batang, 3 batang gitu loh. Tapi ada juga yang orang yang ngerokok itu pertama ya, itu pergaulan tuh dari teman. Betul. Tapi Dari ada teman. juga kadang-kadang dari saudara, Frank. Papa saya ngerokok bukan karena dia suka merokok. Dikasih sama anaknya. Anaknya kerja di perusahaan rokok. Satu bos dikasih. Itu dalam hati saya, ini orang ngeracunin bapaknya sendiri. Bapaknya senang, anaknya juga senang, merasa berbakti dengan cara seperti itu. Berbaktinya begitu ya. Kan itu tergantung Tapi kan interpretasi. itu kan nggak tahu ya. Saya kan bukan sebagai penikmat rokok. Jadi kalau kita bilang kan ada dua nih, rokok kretek sama rokok filter. Iya. Lebih bahaya yang mana? Ya, Yang kretek dong. Karena kretek itu nikotin dan ternya itu lebih tinggi daripada yang normal. Kalau di Jepang, ya di Jepang itu yang cewek ngerokok juga banyak ya. Iya. Itu mereka maksimal 1 miligram. Kalau rokok kretek Indonesia bisa 10. 10, iya. Berapa belas? Tinggi banget. Tinggi sekali. Makanya orang Jepang kalau dikasih rokok, wah senang sekali pengen. Senang karena kenapa? Dikasih rokok Indonesia nih maksudnya? Iya, kuat rokoknya. Iya. Yang di sana nggak bakal rasanya ada. Oh, kalau Ya sebenarnya sih, ya itulah fungsinya matematik dok. Di Indonesia berapa? 10 mili? bisa 10, bisa lebih. Iya, Kalau kretek lebih lagi. Kalau rokok 1. Kalau yang di Jepang satu Ya udah, ternya 1, 10 nikotin biji 1. masukin jadi 1. nggak muat mulutnya. Itu ada iklan rokok tuh yang gitu, yang itu rokoknya Iya langsung rokok semua. Banyak tuh Kan ada kalau yang mau kayak gitu. kalau mau sensasional kan pakai itu aja 10 biji. Itu mah iklan. Sekalian aja satu box masuk sini. Ya kan ide bagus dong. Ini kalau Enggak, rasanya lebih. tapi dulu ya saya ngelarang anak saya ngerokok. Kenapa? Bukannya kenapa-napa. Anak saya di sekolah di Kanisius. Orang tuanya disuruh bikin pernyataan harus ditulis pakai tulisan tangan.
dengan ini. Jadi satu, anak nggak boleh nyontek. Kalau nyontek langsung nggak boleh masuk SMA-nya. Dari SMP nggak bisa masuk SMA. Merokok, kalau merokok langsung dikeluarin. Orang tua nggak boleh. Saya tulis, anak saya nulis. Jadi Jadi komitmennya saya berdua. cuma pikirnya begini, gila ya. Kalau dia ngerokok dikeluarin, uang pangannya mahal, Frank. Motivasinya jelas ya itu. Jelas. Menghindari. Muncul akhirnya saya sempat begini, saya kan penasaran itu kenapa gitu, kenapa ngerokok dilarang? Saya tanya, kan pastor kan, Romo kenapa ngerokok dilarang? Dia bilang ngerokok itu adalah pintu gerbang untuk penggunaan narkoba, dia bilang. Semua orang menggunakan narkoba itu diawali dengan rokok, karena rokok itu membuat dia adiktif, dan kemudian dia juga gampang adiksi yang lain. Iya, Jadi betul. pintu masuk dia bilang. Ya, setuju, Jadi saya setuju. larang itu, nggak boleh. Gitu. Nah habis itu kan saya ngomong sama anak saya, kamu nggak boleh ngerokok. Karena yang di PHC kalau ngerokok dikeluarin kan saya rugi kan. Jangan ngerokok. Kalau kamu ketahuan ngerokok, papa nggak marah. Tapi papa beli satu bungkus, kamu mesti gayem ini, gayem ya tahu nih. Gayem kunyah. Kamu gayem, kamu telan. Mabok-mabok nih saya bilang. Kadang kenapa? Papa nggak ngerokok. Saya pikir dokter Jaya mau ngomong ini. Kalau papa tahu kamu ngerokok nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai sekolah tahu. Out of the box itu pemikirannya. Saya nggak mikir ke situ loh Pak. Itulah ADHD. Berarti saya bisa mengundurkan diri dari ADHD. Saya nggak Itu kepikiran namanya ke situ. out of the box. Iya, out of the box. Jadi sekarang kalau si rokok kretek sama rokok filter lebih kuat si rokok kretek. Iya, Ya, kuat. betul. Meracuninya lebih Udah kuat. gitu lebih hebat lagi. Orang bikin filter rokok kretek. Gimana? Filter rokok kretek Nah, kayak dia belum gimana? tahu. Belum tahu. Bentuknya plastik. Oh. Bentuknya plastik, itu ada filternya. Jadi rokok kretek itu ditaruh situ. Enggak, tapi begini ya Frankie. Saya pernah ditunjukin sama profesor saya ya di kedokteran. Dia suruh ngerokok biasa gitu ya. Sama satu lagi rokok kretek, yang ada filternya. Sebelum rokok ada satu rokok filter dibuka tuh di aur itunya tuh, yang filternya itu di aur. Yang kuningnya. Wah, kuning bagus itu. Ngerokok satu batang habis itu dibuka. Isinya lengket, Iya, betul, lengket. coklat gitu. Jadi artinya memang parah banget itu. Terus orang kaget, mahasiswa kedokteran. Kamu kalau nggak pakai filter, ini masuk ke paru semua nih. Iya. Satu lagi, Frank, waktu otopsi, panggil. Kamu liatin itu apa? Kamu tahu itu kalau paru ya, paru sapi, itu kan warnanya kuning. Ke rada kemerah-merahan gitu. Iya. Ini bercak-bercak hitam semua. Hitam, ada yang sampai hitam banget. Oh, tahu itu apa? Itu sapi masa ngerokok, Dok? Kalau sapi Jakarta hitam. Polusi. Enggak, maksudnya itu paru yang jelek lah. Tapi kalau udah jadi keripik mah kagak kerasa ya, kagak kelihatan. Enak-enak aja. Dia bilang, ini ada dua kesimpulannya apa? Mahasiswa bilang, ngerokok, Prof. Iya betul. Tapi yang kedua, tinggal di Jakarta. Iya. Anak jalanan. Anak jalanan. Oh, bisa jadi. Polusinya kayak begitu. Iya. Itu pneumokoniosis katanya. Jadi butiran-butiran karbon ada di dalam paru. Sampai banyak hitam dulu. Makanya tadi kan saya bilang ngudut pahit, tergudut pahit. Iya. Tapi yang mana gitu kan? Nah, Tapi ada pertanyaan berikutnya. Yang paru-parunya kayak gitu matinya kenapa? Ketabrak kan? Bukan gara-gara itu ya. Langsung dia diajarin buyar semua deh. kan maunya kan ini matinya karena ngerokok Enggak, gara-gara ketabrak. Nah, sekarang jadi kalau misalkan ini Dokter Winda kan punya ada penelitian atau apa? Saya tuh kalau tentang rokoknya sendiri tuh saya tuh ada penelitian yang bersama mahasiswa di skripsinya mahasiswa itu tentang PEV gitu. Karena kan sekarang kalau yang dilihat sekarang Pape lah pokoknya pape gitu ya, pape. Kan orang Sunda nggak bisa ngomong mah pape atau Kalau orang Sunda mah jadi memang pape. orang Sunda nggak bisa ngomong F. Iya. Ya, fitnah itu ya. Iya, Siapa fitnah bilang, pisan. Nah, buat pape. betul. Saya aja baru tahu P sama F bedanya apa tuh waktu kuliah. Hafalannya gara-gara orang Tasik.
Iya, kalau itu tuh penelitiannya tuh di penggunaan PEV di kalangan remaja putri sebenarnya jatuhnya. Nah, di remaja putri Ada yang itu jatuh gitu ya. enggak, penelitiannya tuh di situ populasinya Di Jakarta. di mahasiswa sih Enggak, sebenarnya. maksudnya di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oh. Jadi di Berapa mahasiswa. persen? Kalau di situ pemakaiannya sih sebenarnya tidak sampai 50%, lebih tinggi yang di laki-laki dibandingin perempuan. Di yang mahasiswa saya itu sekitar 23 kalau nggak salah, Prof. Kalau 23% dari total keseluruhannya itu penggunaan Tapi kalau di PAVE. kalangan perempuan tinggi loh. Tinggi. Nah, tapi Ini di Jakarta nih, iya, Jakarta. bukannya di Bandung. Bukan. Karena kalau di daerah Jawa Barat itu rata-rata kebanyakan pada ngerokok karena banyak udara dingin kan. Iya, betul. Tapi kalau ini beneran yang di Jakarta, yang di penelitian itu sekitaran 20%-an. Mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Dan itu tuh rata-rata ya karena entah itu memang dia hanya mencoba, belum dikategorikan, karena kan kalau pengkategorian perokok itu kan kalau di PEV itu belum ada ya. Tapi kalau yang di konvensional kan ada. Nah, kalau yang di vape itu ada yang baru kayak coba-coba, ada yang sebulan. Karena pertanyaannya tuh apakah Anda mengkonsumsi atau memakai PEV gitu. Itu lumayan banyak. Nah, kebanyakan itu rata-rata karena seneng wanginya. Karena wanginya kan beda-beda tuh. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, sebenarnya yang saya pernah tahu mereka bilang itu promosinya itu tidak berbahaya untuk kesehatan. Iya, Itu. kebanyakan Dan mereka percayanya masuk itu. di kepalanya. Betul. Mereka merasa kalau misalnya yang PEV itu karena tidak dibakar, yang tadi Dokter Jaya kan bilangnya kalau ini yang dibakar tuh bakalan lengket. Nah, karena ini cairan terus dibakar terus nggak berbau, merasanya ke merekanya Nah, jadinya tapi nggak sekarang itu. pertanyaan saya begini, walaupun dia tidak gitu, tetapi kenapa misalnya biasanya kalau sekarang dilarang-larang itu tempat tuh tidak no vape, no smoke. Jadi rokok nggak boleh, ini nggak boleh. Iya. Dan sebenarnya kan kalau memangnya uapnya kagak berbahaya, kenapa itu juga Iya. jadi tidak boleh dua-duanya? Nah, sebenarnya bahayanya Sama apa enggak? Sama sebenarnya, karena ada nikotinnya. Terus ada, kalau nggak salah tuh ada yang bahan yang kalau misalnya dia dipanaskan kan dia tuh kayak ada baterainya kan ya, Dok. Iya. Kalau tidak salah tuh ada baterainya, dan baterainya itu yang bikin si liquidnya itu jadi uap gitu. Nah, dari situ ada bahan-bahan yang jadinya karsinogenik istilahnya. Karsinogenik itu yang bisa bikin jadi kanker gitu. Tapi yang mungkin yang bikin orang merasa itu lebih aman karena wanginya wangi Nah, buah betul, segala macam. betul. Kan gitu wanginya emang saya Macam-macam. pernah macam-macam gitu. Dia tuh wanginya beda-beda, Fengki. Kotak saya mikirnya agak ini ya. Saya nggak mikir ke sana tuh. Nah, kan out of the box lagi. Wangi buah, wangi Fengki. banget. Bukan, saya cuma mau tahu. Dokter Winda teliti tahun berapa penelitiannya tuh? Itu sebentar. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dokter Winda ngajar mulai dari tahun berapa di Fakultas Kedokteran Gunadarma? 2018. Berarti sudah ada jadi dosen di Fakultas Gunadarma ya? Iya, betul. Penelitiannya itu di Gunadarma bukan? Ada, saya minta beberapa universitas. Beberapa di Gunadarma, tapi di beberapa fakultas gitu. Dan beberapa universitas juga kali ya untuk diperlebar. Iya, betul. Diperlebarnya ya. Kalau waktu itu ada 2 universitas lah, nggak yang ya istilahnya kan kalau skripsi itu kan mahasiswa kadang-kadang, Dok jangan terlalu banyak, saya nggak punya kenalan di universitas ini gitu. Jadinya saya minta ya udah 2 universitas aja kenalan gitu. Aja mumpung kesempatan dari kenalan dong. Biasa kan. Siapa tahu ada yang cocok ya. Modus itu. Nah, malahan memang yang 2 universitas itu, yang universitasnya yang satunya yang memang yang universitas bukan pacarnya kuliah di situ, jadinya minta tolong ke situ. Enggak, tapi saya mau nanya ini, waktu itu saya sempat pergi ke Mesir ya. Iya. Ke Mesir, saya sempat pergi ke Turki. Di sana tuh mereka punya kebiasaan tuh yang hampir mirip sama itu yang namanya sisa. Oh, sisa ya. Sisa. Kalau sisa jadi yang dia pakai seperti alat. kayak ini ya, tempat gembung gitu, terus di sini dikasih wangi-wangian gitu. Ini ketawa kayaknya pernah ini. Terus ini dia ada cabangan gitu, cabangan 5 atau apa.
itu selalu ditawarkan kalau kita pergi ke restoran. Iya. Di Di sini juga restoran kan dia- bukannya banyak. Di sini ada yang restoran Timur Tengah. Iya, di Condet itu Tapi di banyak. sana itu semua restoran, Franky, ditanya mau pakai sisa nggak Pak? Hmm. Kalau ditanya gitu. Oke, Dan waktu saya tanya, di sini yang pakai semua. Dan itu mereka promosinya lo bukan soal dia bahwa itu tidak berbahaya. Ini dia bilang rokok perempuan, wanginya enak dan tidak berbahaya itu loh. Isinya promosi. apa tuh? Oh, macam-macam wangi-wangian. Saya Jangan, juga jangan tidak mau tahu. yang sisa, mau yang utuh aja. Nah, nih ya saya kasih tahu nih dokter Sisa. Jaya. Dokter Sisa. Jaya nih ya. Pernah saya bilang sama dokter Jaya, yang kayak gitu tukeran bau jigong. Oh enggak, ininya mouthpiece-nya beda, Franky. Jadi ini ada beginian, terus mouthpiece-nya itu yang diganti. Oh, yang diganti-ganti. Terus kemudian gini. Nah ini tapi begini, Franky. Masalahnya kemudian kan banyak orang Timur Tengah yang datang ke sini, ke Indonesia. Kemudian mereka punya restoran. Nah di restoran itu disediain begituan juga gitu. Iya. Tapi itu di orang-orang nggak banyak itu. Tapi sempet ya anak saya ulang tahun di Jakarta nih, ulang tahun itu di tempat pesta anak-anak itu anak SMA. Itu mereka sediain sisa gitu. Dokter tahu nggak kenapa di Indonesia nggak laku sisa? Derestan. Bukan restan aja. Ininya gede Bukan. nggak sih? Gede. Oh, Dia bukan kayak banget. itu Jadi, kayak pada waktu- gendut gitu ya terus gitu terus pada ada waktu cabang 5 atau Iya. berapa gitu. Pada waktu pertama disedot bener bau stroberi. Setelah 10 menit kenapa bau jengkol? Karena yang sebelah sana makan jengkol jadi satu Franky, bau itu jengkol. pasti ada yang berkhianat satu, dia tiup. Itu mestinya sedot. Orang sedot itu bau jengkol. Nyampur. Nggak laku tuh kayak Iya, gitu. jadinya nggak laku ya. Iya, baik. Harus ada- Enggak, tapi saya juga jadi aneh karena itu yang ulang tahun perempuan. Nyediain kayak gituan itu seperti dianggap sebagai hiburan gitu loh. Itu bukannya tradisi juga nggak sih, Tradisi. Dok? Iya, Nah, kalau di makanya sana. saya bilang yang namanya gitu tuh tradisi, Franky. Iya. Nah, tapi tetap bahayanya ada kan? Bahaya tetap Iya. aja sama. Iya. Tapi kalau yang saya sisa nggak tahu penelitiannya. Iya. Tapi kalau Kalau vape PEV itu udah. sudah diketahui bahwa bahayanya sama rokok sama. Iya. Makanya dia dilarang juga gitu loh. Terus penelitian Dokter Winda gimana tuh hasilnya tuh? Kalau itu kan mereka mengkonsumsi itu, apakah mereka tahu efeknya terhadap reproduksi sih? Reproduksi dia karena kan wanita kan sebenarnya punya potensi untuk kena istilahnya keganasan kan cukup banyak, apalagi ditambah lagi rokok gitu, rokok yang dalam hal ini PEV itu jadinya kebanyakan nggak tahu kalau misalnya memang si rokok itu baik rokok konvensional maupun si PEV itu ternyata mereka nggak tahu kalau efeknya memang ke reproduksi mereka juga ada gitu. Dan kalaupun mereka nggak merokok, mereka tidak merasa terganggu dengan temennya yang memakai PEV itu. Jadi baik yang perokok sama yang nggak perokok sama-sama nggak terganggu gitu. Nah, dokter pernah nggak ada di dekat orang yang ngisep begituan? Saya vape? selalu menghindari masalahnya. Enggak, tapi pernah nggak sengaja. nggak Nah sengaja. itu rasanya ada baunya nggak? Ada baunya sih, Ada Dok. baunya, Bau Franky. pas kebetulan waktu pas saya lewat itu baunya anggur. Waktu itu Enggak, bau tapi anggur. jadi maksudnya gini loh. Ini baunya nggak seperti bau rokok. tidak Jadi seperti kita bau tuh rokok. nggak merasa terganggu loh, Franky. Betul. Tapi itu kan bahaya. Bahaya. Bahayanya itu yang namanya kalau rokok ya. Perokok pasif itu bahayanya lebih besar daripada yang orang yang ngerokok. Yang ngerokok kan dia Dan ngambusin asap keluar. itu lebih banyak loh. Lebih banyak, betul. Lebih banyak Jadi sekali. nularinnya lebih ini ya, Ya. masif Makanya ya. sekarang kan banyak yang nggak boleh yang tadi Dokter Jaya sampaikan Enggak, ada. tapi pertanyaan saya begini. Kan kalau kayak di Jepang segala macam itu kan kalau ada asap sedikit aja dia bisa keluar air tuh. Kalau di Nah, sini Kalau vape bisa begitu nggak? nggak tahu juga sih, Dok. Tapi setahu saya kalau ini kan sebenarnya detektor smoke ya. Kalau detektor smoke bukannya kalau ada smoke apapun bakalan ini ya. Tapi ngomong-ngomong nah kan Dokter Jaya tuh Dokter Winda kan penelitian terhadap mahasiswa. Iya, betul. Mahasiswinya itu yang sekarang Dokter Winda ngajarin nih, kan di Fakultas Kedokteran Iya. Gunadarma. Hmm. Ada nggak? Boleh nggak saya sih pernah nanya ya, apakah kamu pernah nyoba gitu. Saya nggak nanyanya nggak langsung kamu nge-PEV ya Iya. gitu, nggak kayak gitu. Pernah nyoba nggak? Pernah, Dok.
gitu. Oke. Ada beberapa yang pernah katanya kenapa kamu coba? Nah, itu saya mau tahu Karena tuh alasannya tuh. katanya penasaran dok, kata temen saya itu rasanya enak gitu. Akhirnya saya coba, tapi kebetulan saya nggak suka gitu. Jadi nggak Akhirnya lanjut. nggak lanjut gitu. Dan konyolnya jawabannya tuh bukan karena dia ngerasa bahwa itu tidak baik, tapi Iya karena dia nggak betul, suka. karena nggak suka betul. Kalau dia bilang karena saya tahu kalau saya terusin nih nggak bagus buat kesehatan, kayaknya itu calon dokter ya. Iya betul. Itu kayaknya saya perlu kerja keras lagi nanti Nah, untuk ngasih tahu Tapi kalau dia mereka. bilang karena saya nggak suka, bisnismen, Hmm, ya kan? betul. Ya, Sekarang banyak banget sih Pak, beneran banyak sekali. itu kalau yang jualan vape itu rame yang beli, Frankie. Ini ada aroma baru nih gitu. Iya, Itu betul. rame. Hampir di setiap hotel di luar kota ya dok ya, dia pasang stand loh di samping resepsionisnya tuh. Hmm, Dia pasang stand, ya semacam kayak booth kecil-kecilan gitu ya. Saya pikir pertama ini apa, ternyata dia jual vape itu. hmm. Dan ternyata kalau vape ini punya masalah yang nggak lebih kecil daripada rokok ya. Betul, nggak lebih kecil. Katanya kalau saya pernah baca juga itu peningkatan pemakai rokok elektrik ini itu dari kayaknya 10 tahunan dari 2000, saya bacanya itu yang dari WHO itu 2011 sampai 2021 itu hampir 10 kali lipat katanya Pak. Dari cuman 0,3 jadi kalau nggak salah 3% dari total keseluruhan yang merokok gitu. Sekarang segitu banyaknya gitu, jadinya bukan sesuatu yang aneh gitu kalau misalnya nanti tambah banyak lagi sebenarnya yang merokok. Nah, saya tuh punya pemikiran begini. Orang kan semakin dilarang nih dok, semakin penasaran. Iya sih. Ya kan? Ini dalam arti bahwa di penelitian lain nih, ada penelitian lain tuh bahwa kasus perkosaan terjadi karena orang selalu menutup pakai baju. Ternyata di negara Eropa yang orang telanjang atau pakai bikini doang katanya perkosaan sedikit. Bener gak? Enggak juga sih Bener. kayaknya sih sebenarnya. Perkosaan sedikit, ternyata terjadi mau sama mau. Nah, maksud saya gini, artinya kalau saya punya pemikiran kalau kita larang terus itu sih rokok itu nggak baik, apa malah jadi tumbuh perkembangannya, growth-nya tuh makin membesar, vape juga begitu. Kenapa kita nggak paksa aja orang pakai vape atau pakai rokok? Enggak juga, kalau itu kayak dijorokin ke jurang nggak sih? Yang kemungkinan terjadi adalah gelombang protes. Saya nggak mau pakai ngintet rokok lagi karena orang kan kalau udah disuruh kayak begitu kan orang nggak mau. Psikologi negatif ya. Iya. Sekali lagi kebalikan. Untung kamu bukan presiden. Kalau saya sih lebih gini, sebenarnya kan keputusan buat ngerokok itu kan ada di diri masing-masing ya. Kalau saya nih, saya selalu sampein kayak gini nih kalau misalnya mau beradu argumen sama itu. Sebenarnya kan orang mau ngerokok, orang mau nggak merokok itu kan keputusan masing-masing. Tolong dihargain gitu. Jadinya sebenarnya etika merokoknya itu yang jadi masalah ya. Sekarang kan orang ngerokok, misalnya baik ngerokok konvensional atau ngerokok pakai vape itu sebenarnya kan harusnya kalau memang dia sadar diri bahwa tiap orang punya hak yang sama gitu ya. Saya misalnya Pak Frankie sama Dokter Jaya memutuskan untuk nggak merokok. Jadi jangan paksa kita jadi perokok pasif gitu. Ya merokoklah di tempatnya gitu, yang di tempatnya, jangan di luar tempat yang disediakan gitu. Jadinya hak kami sebagai seorang yang tidak merokok dan memutuskan untuk merokok tidak terjajah oleh Anda yang merokok gitu. Di Jakarta sih kayaknya udah mulai bisa begitu dok. Tapi kalau saya kan sering kali namanya supir akap. Supir akap kan agak banget ya. Sering kali perjalanan keluar kota. Iya, keluar kota ya. Pada saat keluar kota itu di luar kota belum ada peraturan kayak begitu. Jadi kita bergabung. Enggak, bukan itu juga. Itu bukan nggak ada peraturannya itu sih. Tanda keramah-tamahan, Frankie. Coba kamu nongkrong sama gitu supir, Pak. Iya. Enggak. Mau rokok Malah nggak kalau gitu? nggak kenalan,
dia mau nyari-nyari, Pak saya punya koreknya gitu. Jadi kenalan nah Frankie. Kalau saya sih kalau Untuk saya ditawarin satu, sosialisasi jadinya. kalau ditawarin satu saya minta sebungkus aja, ada nggak tuh? Buat bekal. Itu kayak Celamitan kayak gitu. celamitan. Boleh nggak minta sebungkus aja buat saya nanti pulang saya biar saya ada gitu. Nah, jadi saya punya nggak tahu ya, itu makin dilarang. Suntrungin tuh apa sih? Jorokin aja ya. Jorokin aja kalau ketemu orang Sunda, jadi kadang-kadang keluar bahasa aslinya gitu Bahasa kan. aslinya suntrungkeun, disuntrungkeun. Jorokin aja udah, paksa orang ngerokok. Kita kasih waktu bahwa kalau kalian menolak, ini sebelum tanggal sekian harus ada. Kita lihat reaksinya berapa banyak. Kalau nanti ternyata banyak yang menolak, berarti undang-undangnya nggak bisa dilaksanakan. Dimasukin ke satu ruangan aja Pak, satu aula gede, terus suruh dia ngerokok 24 jam. Makanya kan itu saya juga kita suruh untuk itu. Ya kadang-kadang tuh yang menurut saya itu juga selain yang itu ya hak kita, hak masing-masing kita itu, saya pun sebagai pelakunya juga bisa tuh. Pelakunya tuh maksudnya bukan pelaku perokoknya, tapi pembiaran perilaku tersebut gitu. Kadang-kadang kan orang Indonesia, apalagi saya orang Sunda tuh kebanyakan nggak enakannya ya Pak ya, nggak enakannya gitu. Misalnya kalau ada yang ngerokok, misalnya saya misalnya naik Transum gitu, habis itu Transum itu apa sih? transportasi umum, angkot Pak. Bukan akap ya. Naik angkot misalnya ada yang supirnya ngerokok, kan saya nggak marah-marah kan, karena nggak enak. Padahal kan harusnya Pak, ini transportasi umum, harusnya Bapak jangan ngerokok, kan harusnya ada seperti itu ya. Karena kan memang secara undang-undang kan ada haknya kita juga untuk pada transportasi umum nggak boleh ada yang ngerokok harusnya. Tapi karena nggak enak, jadinya nggak dilakukan gitu. Kan itu jadinya pembiaran juga gitu. Terus nyuruh anak, kan dulu mungkin ada yang Bapak pernah disuruh nggak ke warung beli rokok sama bapaknya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh kan. Umur berapa yang itu seorang anak tuh bisa membeli rokok? Kan kalau itu beli kan rokok kan 18 tahun. Iya betul. 17 Dan tahun. ternyata Dituliskan. Sama aja kayak alkohol. Beli rokok tuh harus punya kepintaran sendiri. Kepintarannya apa tuh Pak? Gini, ini ada satu cerita Dok. Tolong beliin rokok di situ. Ya. Di Samsu. Sampai sana, balik lagi nggak ada. Di situ di Samsunya habis. Kan itu kan sebelahnya ada warung rokok lagi. Kan Bapak bilangnya ke situ. Kalau dia nggak pintar tuh nggak dapet justru Dok. Ya kan? Makanya dia harus punya kepintaran. Begitu nggak ada nyampe di situ harusnya ke situ kan. Iya. Terus sengaja karena sekali pergi itu ongkosnya sekali, itu 2 kali berarti. Jadi 2 kali bolak-balik. Itu calon pengusaha itu. Jadi sekarang kalau kita bandingin nih ya, tunggu dulu, saya tuh memastikan dulu karena saya tuh berbicara sama orang Sunda yang sering kali terbalik-balik. Saya bicara vape, sementara Dokter Winda bicaranya tadi Pape. Ini sama juga kita ngomong Vespa sama Vespa. Ini kumpulan orang Sunda ya. Saya emang udah kalau P sama F tuh sering kacaletot kalau kata orang Sunda mah. Coba ngomong Vespa. Dulu harus tarik napas dulu ini kalau kayak gini. Vespa. Padahal seringkali orang Sunda ngomongnya Vespa. Iya. Parfum bukan? Parfum. Terbalik. Parfum dulu kalau saya di depan. Parfum. Iya benar. Nggak apa-apa Frankie, sama temen nggak ngambil untung. makanya ini saya harus samakan dulu, yang kita maksud sama ternyata. Iya betul Pak, sama. Jadi kalau kita pikirin si vape ini atau pape ini, ya ini kan suatu barang yang istilahnya belum ada pembuktian bahwa dia berbahaya. Banyak. Udah Banyak kalau udah ada dibuktiin sebenarnya kenapa? cuman begini, di kedokteran itu tidak diajarkan, yang diajarkan itu bahaya merokok Iya. juga ini. Tapi Baru. kalau vape itu dalam penelitian banyak. Tapi kalau orang nyari ke situ, Iya, jadi kalau bukan nyari pengetahuan umum bahwa vape bisa bikin kanker, vape bisa gini, belum. Tapi jadi. ada penelitiannya, tapi itu tidak disosialisasikan. Kemarin saya ke Singapura, saya sempat foto tuh ada tulisannya no vape.
Karena di Singapura itu kalau nggak salah ada kejadian yang zombie apa gitu ya, saya lupa, zombie smoking atau zombie apa. Nah itu tuh ternyata katanya ada yang dimasukkan zat yang dalam tanda kutip itu narkoba gitu di dalam situnya. Jadi ada yang kayak apa namanya, kayak ganja tapi sintetik yang dimasukkan ke situ, sama yang mirip-mirip bahan ketamin kalau nggak salah dok, kalau LSD sama ketamin, terus sama satu lagi apa tuh yang kayak sabu gitu dimasukkan ke dalam situ. Tujuannya? Tujuannya sebenarnya kan itu kan inti dari PEV itu kan mengubah dari yang cairan jadi apa namanya, jadi Uap. udara ya, jadi uap gitu. Nah itu dimasukkan ke situ buat Adiksi lagi. buat teler nantinya, dia teler, edik. adiksi, dia Adiksi, beli iya. lagi. Tapi kalau nggak salah juga ya, yang waktu pertama kali ketemu kasus COVID pertama di Amerika itu lewat vape loh. Oh lewat vape. Nah, Tapi di Fakultas Kedokteran Gunadarma udah ada nggak yang ditugasin untuk meneliti ini? ya itu Kak, tadi. Kak, saya sih baru yang anak mahasiswa saya itu yang baru 1 orang. Nah, saya tuh rencananya kalau yang tahun ini yang mau penelitian lagi, saya mau arahin ke arah situ lagi. Karena kan sebenarnya belum terlalu banyak, ini baru dari segi pengetahuannya, tapi belum dari segi yang lainnya. Yang tadi Pak Franky bilang sama Dokter Jaya bilang kan ada yang misalnya ada juga yang dari keluarganya yang ngasih, ada juga dari pertemanan. Nah, belum sampai ke situ penelitiannya begitu. Jadi pengen lebih banyak lagi Tapi penelitian. perkembangannya sih kayaknya kalau menurut saya sih sama. Saya pernah lakukan penelitian itu tahun kira-kira 82, 83 di kalangan anak SMP, SMA. Itu angkanya ya masih sekitar gitu. Oh segitu. Pada waktu itu ya, padahal itu kan masih jauh banget dari sekarang. Saya baru umur setahun. 82. Langsung saya 82, saya umur baru Dokter Jaya setahun. sering bongkar umur sendiri ya. Masih muda, 22 tahun. Dokter Konsisten. Jaya mau berapa? Tambahin 3 aja. Nah, tapi kan kayaknya nggak bijak nih kalau kita ngomongin sesuatu yang istilahnya boleh dibilang kita membatasi nih ya. Iya betul. Membatasi dengan tujuan tuh artinya supaya orang tuh nggak ngerokok atau nggak pakai vape lagi. Tapi kita nggak ngasih usul nih. Enggak, usulnya satu kalau saya sih bilang. Laki-laki akan berhenti ngerokok atau vape. Syaratnya satu. Istrinya protes. Saya nggak mau ciuman sama asbak. Dok. Dokter Jaya. Bukan. Justru itu saya bilang kan kita harus kasih usul supaya yang lebih bijak tuh terhadap pengguna vape supaya dia mulai belajar berhenti. Kalau yang kayak tadi dok, yang jelas pengadilan agama penuh. Banyak yang ngerokok soalnya ya. Bukan. Apa? Cerai. Diceraiin tuh istrinya. Nyari-nyari alasan ya. Iya. Oh, Betul kan? gitu maksudnya. Ya kalau saya ngomong tuh artinya mesti dipikirin dulu kemananya tuh. Saya pikir istrinya yang minta cerai, ternyata Enggak. diceraikan. Enggak. Salah. Pada saat dia dilarang, istrinya bilang saya nggak mau ciuman sama asbak. Ya sudah, kebetulan cari yang baru. Wah. Enggak, tapi ada satu ya yang saya pernah nonton ya. Salah seorang itu aktor Indonesia yang ngomong pada satu wawancara, dia bilang, saya nyesel sekali saya ngerokok. Kenapa? Saya pikir saya ngerokok, saya bahayakan diri saya sendiri. Dia ngerokok di depan istrinya. Istrinya kena kanker paru. Iya. Dia bilang, kalau tahu itu efeknya seperti itu, saya tidak akan merokok. Iya, tapi balik Tapi udah terlambat. Balik ke pertanyaan saya, Dok. Gimana usul yang lebih manusiawi untuk supaya orang tersebut berhenti ngerokok? Jangan difokus ke orangnya. Produsennya dilarang di negara-negara yang itunya dibilang di sini tidak ada pabrik rokok, tidak akan ngambil cukai rokok. Di sini kan masalahnya ambivalen. Iya, Di satu agak pihak susah. mau dapat cukai banyak, biarinlah ini gini. Padahal kalau dilihat dari segi kesehatan masyarakat, Iya, bahayanya merokok ini, Lebih besar. cost-nya, Cost-nya. kesehatannya jauh lebih tinggi daripada Iya, beban beban ini. untuk dampak rokoknya itu lebih banyak sebenarnya. Dan saya sih kalau ngelihat ke situnya memang agak dilematis ya, kesian karena apa? Yang terdampak
penyakit itu dalam golongan ekonomi yang kurang bisa mempunyai kemampuan untuk berobat, Dok. Pasrah kalau udah kayak gitu, Dok. Yang punya duit, dia pasti punya kesempatan untuk ngapa-ngapain. Nah, yang ini kan yang tadi Tapi dokter. begini ya Frankie ya, ada satu hal yang namanya sifat adiktifnya itu kuat sekali Iya loh, betul. rokok. Karena saya sering ngelihat banyak keluarga saya juga yang saking ketagihannya itu sampai dia tuh udah nggak berpikir logis. Mhm. Salah seorang saudara saya, dia kena penyakit burger. Oh, Jadi disease. pembuluh darah di Di kakinya kakinya menyempit. menyempit, hitam, Frankie. Hitam. Jempol kakinya hitam, diamputasi. Iya. Masih di rumah sakit, kita besuk kan. Saya datang, gini, kamu tahu? Saya bilang, apa sebabnya? Rokok. Rokok, dia bilang. Dia tahu. Itu pas jam besuk kan. Nggak lama kemudian dia bilang, lu sini ya katanya. Beliin rokok. Nanti kalau susternya tanya, bilang gue lagi kencing. Lu mau ngapain? Mau Ngerokok. ke samping, ngerokok pergi. Nah, artinya dia udah tahu konsekuensinya, tapi kagak bisa berhenti. Iya betul. Sehingga salah satu klinik ya yang paling susah ngobatin pasien itu adalah orang yang mau berhenti rokok, Frankie. Karena walaupun sudah kena nasihatin, dia mungkin sudah kena penyakit jantung, apa segala macam, tapi tetap aja dia nggak bisa melawan ketagihannya, Frankie. Sehingga di dalam klinik berhenti merokok itu mereka mencari cara-cara untuk mendeteksi orang ini masih bohong apa enggak, masih ngerokok enggak. Jadi kalau orang rokok kan di dalam rokoknya itu ada sekitar 300 bahan kimia berbahaya. Betul. Nah, salah satunya HCN, ASEAN. asam sianida. Cyanida. HCN ini kalau dimasuk ke dalam badan, diolah di hati menjadi CNS, tiosianat. Tiosianat itu dibuang di kencing dan di liur. Nah, pada waktu itu saya dengan mahasiswa saya tuh bikin kayak strip test. Oh, strip test yang Pakai amilum sama asam yodat. Di strip test, jadi seperti kayak orang hamil. Di tes gini, kalau dia Berubah. ada CNS, warnanya jadi ungu. Oh, oke. Berarti dia nggak bisa bohong. Dia bohong. Kamu ngerokok, udah berhenti gini. Cek gitu. Cek. Ada warna. Jadi kalau gradasi sekian, berarti dia ngerokoknya berapa banyak gitu. Sampai mesti ada diciptakan hal seperti itu. Saking dia tuh bebohong sama dokter, bebohong dia. Jadi kayaknya ide saya perlu dikampanyekan lebih masif, Dok. Yang mana? Yang dianjurkan untuk merokok gitu? Enggak. Oh, yang ini. Ya, ditaruh di kumis ini. Ya. Kita gini, ini kan menurut saya ide bagus. Pabrik rokok tetap memproduksi rokok. Tapi nggak dihisap, tapi pilin-pilin kayak gini dihisap. Sebenarnya lebih bagus lagi nih, rokoknya itu diambil ekstraknya, terus ekstraknya di kumis. Ditaruh di Itu efeknya lebih lama. Enggak, cuman kan nggak gaya dong. Kalau ini kan kita gaya loh gini kan. Kalau semakin banyak orang melakukan ini semua, Dok, nanti akan menjadi suatu gejala umum kan. Tapi masalahnya benar, Frankie, soal gaya. Dulu ingat, saya nggak tahu, tapi sekarang masih ada nggak? Waktu saya kecil, SD, itu ada orang jual permen rokok tuh. Bentuknya rokok gini. Nggak ada. Oh, kali ada. Buat foto. Pernah. Di Tasik banyak. Tapi Ada, pernah. masih ada nggak sekarang? Sekarang Itu Kalau- kan saking kerennya itu loh. kayaknya nggak banyak sih. Kayaknya kalau kita nyari baru ada gitu. Enggak, kita bikin yang model kayak vape. Kalau itu kayak Kayak vape, gaya-gaya. Bagus gini kan, begitu buat foto gitu. Iya. Jadi Masuk ke artinya Instagram. segala sesuatu yang kayak tadi saya bilang, ini rokok diginin pelintir-pelintir gitu kan. Pabrik rokok terus ini. Nanti kalau dia udah bosan atau udah lecak tuh kan dibuang sama dia. Ganti lagi. Semakin banyak orang yang kayak begitu, nanti kan lama-lama kan perilaku orang ya berubah. Kan sekarang gini, iklan itu dibuat secara masif dan frekuensinya sangat tinggi untuk merubah perilaku orang. Iklanin aja yang kayak gitu terus-terusan. Atau mengubah persepsi, Frankie. Mm-mm. Persepsi bahwa itu yang ini lebih keren gitu loh. Iya. Kenapa kenapa saya ngomong kayak gitu kan tadi dokternya bilang cukai. Dengan kayak gitu kan pabrik rokok tetap produksi, cukainya banyak. Terus kita kasih promosinya apa? Cukup 2-3 kali pelintir buang. Lebih cepet habis. Kayak agak bingung. Itulah ciri-ciri, Tolong jangan diikuti. itu ciri-ciri ADHD. Iya. Out of the box. Out of the box banget, jangan diikuti ya. Ini bagus kan? Terus dipromosin, dikampanyein terus-terusan.
Anda perlu berhenti merokok, cukup Anda seperti ini. Terus di TV, di mana dikasih contoh, Dok, begini terus. Tapi memang kenapa yang tadi yang dokter Jaya sampai ini tuh dia yang udah nggak peduli lagi sama kesehatan, yang saudaranya dokter Jaya tuh bener juga sih sebenarnya. Kan banyak sekali anggota keluarga yang sakit di dalam satu rumah, dia tetap ngerokok juga kan. Misalnya bapaknya tetap ngerokok di dalam rumah, padahal anaknya misalnya ada sakit paru-paru, kebanyakan kan yang penyakit TBC ya, Dok ya. Iya. Nah itu yang relate sama ini, sama yang apa, Nikotin. stase saya tuh, Oh. stase saya di IKM tuh. Stase saya di IKM itu ada, IKM itu apa sih? IKM itu ilmu kesehatan masyarakat. Oh, oke. Jadi ada satu kegiatan mahasiswa itu pergi visit, namanya visit ke home visit ke pasien gitu. Mereka dapat satu pasien dari dokter puskesmas. Nanti dari dokter puskesmas itu dikasih alamatnya, terus nanti dianterin sama kader terus ke rumah pasien. Nah, kebetulan waktu itu didapatnya itu kasusnya itu kasus TB. Nah, dalam kasus TB itu akan selalu kita tanyakan apakah di rumahnya ada yang merokok atau enggak, itu selalu akan ditanyakan. Dan walaupun ayahnya tahu anaknya atau istrinya yang ada yang menderita itu, kebanyakan tetap merokok di dalam rumah. Itu juga salah satu yang ya maksudnya tuh meskipun udah tahu orang yang terkasihnya lah istilahnya, kalau istri sama anak kan yang kita kasihi seharusnya, tapi ternyata tetap saja tidak bisa mengalahkan adiksinya tersebut. Adiksinya tetap nomor 1 dibandingkan dengan keluarganya. Jadi marilah kita giatkan promosi secara masif. Yang itu ya. Jadi kayak gini bukan kicau-kicauannya lagi tuh. Kicauannya. Coba deh, ya. Ini saya benar-benar nih. Coba mulai diusahakan untuk orang taruh di sini, disedot-sedot. Tapi kayaknya itu harus Enak loh. kayak harus effort banget ya, kita neliti dulu ya Dokter Jaya, apakah bahayanya tidak sama dengan yang itu atau Ya enggak? paling tidak mengurangi kan, Dok ya. Tapi ada satu yang kita belum tanya nih, Dok. Dokter Winda ngerokok nggak? Saya enggak. Suami ngerokok nggak? Enggak. Anak ngerokok nggak? Anak saya baru SMP, Dok. Di rumahnya ada yang ngerokok nggak? Enggak ada yang ngerokok. Pantesan dia mau ngeberantas ngerokok. Coba kalau misalkan Tapi dokter Bapak tanya dulu saya pernah ngerokok apa enggak. Nah, kalau pernah, saya pernah ngerasain pengen. Itu sama sih sebenarnya SMP. kenapa saya tahu nggak enak, gara-gara nggak enak gitu, gara-gara saya juga pernah waktu SMA ngerasain, karena kan Di mana itu? dulu kan saya tahun berapa ya, saya SMA itu tahun 96 sampai Di mana 99 di Tasik. Betul kan saya bilang. Di Jawa Barat itu tadi saya udah ngomong, di Jawa Barat itu wanita merokok itu sudah lumrah karena daerah dingin. Enggak, tapi sebenarnya Tapi enggak memang juga. kalau ngerokok itu anget. Enggak sih, Enggak kan? di Ngerasanya saya nggak ada sih di Tasik, setahu saya sih nggak. Cuma saya ikut-ikutan temen waktu itu. Coba ke Bandung. Enggak, tapi pengaruh teman kuat sekali Iya, kan. dari kalau teman itu biasanya. pasti gitu. Kalau enggak dibilang ngecemen lo, kalau Nah, laki-laki iya. dibilang begitu. Ya kan gue pegang rokok gitu, linting. Tapi Makanya itu nggak suka enak. dia bilang cemen pakai yang itu rokok bohongan itu. Enggak, kalau enggak cukup gini. Itu beneran. Saya tuh mencoba merokok dulu ya, sama kayak Dokter Winda. Mulai dari SD sampai SMP. Oh, SD. Enggak, SD beneran. SD. Wah, SD kelas 6 tuh udah saya SMA sih. kelas 6 tuh udah laki-laki kan beda dong. Iya, Pak. Laki-laki mah beda. Saya Kita SMA. SMP udah belajar nyolong-nyolong Iya. nyetir mobil. Wah, Itu kriminal udah. ngerokok. Terus kemudian ngerasain batuk. Nggak enak banget gitu kan. Tapi kalau sampai sekarang, kalau orang misalkan ada apa, saya ambil aja tuh rokok. Saya taruh di hidung. Wanginya tuh enak. Tapi makanya tadi saya tanya apakah itu berbahaya nggak? Kalau nggak kan kita terusin aja gitu. Nanti Dok, nanti kita Tapi ini promosin. ada satu ya, yang kalau orang rokok dulu dia bilang, ngerokok sih nggak ada masalah buat kesehatan saya. Kenapa? Rokoknya sih nggak pernah telan katanya. nggak isap, masuk di mulut, Disebul lagi. keluar di hidung itu. Tapi kan Tapi- tetap ada yang keisep sih, nggak sih, Dok? Itu makanya itu kan Asumsinya argumennya dia. dia. Betul. Kenyataannya itu memperbesar juga resiko kanker mulut, kanker tenggorokan, Iya, kanker betul. kanker nasofaring. Sama kanker di Sama aja. dompet. Enggak, kalau dompet enggak, karena minta dari teman. Jangan gitu, itu enggak. Karena pertemanan di kalangan perokok itu erat luar biasa. Iya. Saya nanya sama, kan saya
kemarin keluar kota saya pakai taksi di Jogja. Dari Jogja saya ke Senang-Sono. Supir taksi itu makanya saya bilang di Jogja aja, kalau di Jakarta kan taksi yang reguler tuh itu kan nggak ada bau rokok. Di Jogja rata-rata taksi reguler yang saya naikin tuh tetap bau rokok. Saya tanya sama supirnya, kamu ngerokok nggak? Ngerokok. Berapa pengeluaran kamu sebulan? 2 juta. Lumayan ya. Lumayan banget ya. Lumayan loh, padahal Enggak, UMR tapi Jogja kan argumen nggak uang sebanding. itu nggak mempan, Franky. Iya Bilang, betul. kamu ngerokok sekian, coba kamu hitung, kamu udah berapa tahun ngerokok sekian. Kalau nggak kamu bisa beli rumah. Itu teman saya nggak ngerokok nggak beli rumah katanya. Iya. Jadi kalau soal duit jangan diomongin lagi. Iya makanya kalau orang Nggak Salah masuk. mulu. Kita salah mulu sih kalau argumen itu. jadi makanya saya bilang coba dipikirkan suatu bentuk kampanye yang masif dan terus-terusan jangan berhenti, tapi orang tuh dapat kesempatan menikmati dari rokoknya. Itu nggak dipentingkan. Yang dipentingkan 2029 Franky. Apa tuh 2009? Saya kok nggak nyambungin 2029. Nggak orang-orang 3 tahun sejak sekarang udah itu. Oh, Kapan maksudnya itu. Apa? Nggak, Nggak. orang-orang ini di negara kayak Indonesia 5 tahun sekali itu membuat orang tuh fokusnya tuh ke 5 tahun sekali gitu loh. Kan Baiklah. beda sama di negara-negara yang barangkali model kayak Cina sana kan itu presidennya bertahun-tahun kagak ganti, jadi itu segala macam stabil gitu, orang nggak mikirin yang next gitu loh. lagi. Jadi hal yang gitu dianggapnya remeh Franky. Jadi nggak ada yang mikirin gitu loh. Kalau saya nih dok, untung saya nggak mau jadi calon dok. Kalau saya jadi calon, Enggak, saya bikin gebrakan seperti itu, di mana pabrik rokok tetap untung, yang rokok juga tetap untung dengan cara yang berbeda. gimana Oh, dok kalau kita dapat. angkat dia jadi Menkes? Nggak mesti dokter loh. Nggak mau, Iya, dok. iya. Nggak mau, nggak usah jalan-jalan. Nggak mau ya? Nggak usah nyetir keliling kota lagi dong dok. Nggak bisa jadi nanti, akap lagi ya? Nggak, hobi saya kan nyetir. jangan salah, nanti ada saatnya presidennya nggak suka ke luar negeri, yang disuruh menterinya ke luar negeri Franky. Mau keliling dunia loh sebagai Menkes. Tapi ini memang kalau ngobrolin rokok nih kan Iya, nggak kelar-kelar ya. Betul. Jadi gini, Dokter Winda, PR ya. Iya PR. Coba pikirin atau adakan Yang itu survei. tadi. Iya, metode apa yang kita perlu iklanin? Nggak perlu ngarepin pemerintah sih sebenarnya, dari kitanya aja. Iya betul Pak. Yang bikin nggak rugiin pabrik rokok, nggak rugiin pemerintah, nggak rugiin yang rokok. Lumayan banyak yang nggak dirugiin. Ya, Kalau pasien hal aja itu aja, gimana kan? dong? 3 hal itu aja kan. Pabrik rokok nggak dirugiin karena dia tetap bisa beroperasi untuk bikin rokok. Termasuk kita menyarankan si pabrik rokok itu bikin apa gitu ya. Kan bisa aja diganti rokoknya tuh dibikin satu bentuk produk yang tidak harus dibakar. Si orang yang rokoknya tetap misal ngerasakan baunya tembakau. Karena itu yang bikin bau kan tembakau dok. Ya kan? Iya. Satu lagi apa? Nggak ngerugiin ngerokok, nggak bikin pabrik sama pemerintah. Pemerintah tetap dapat cukai dari produksi itu. Wah itu mah susah. Kalau dari segi kesehatan rada susah ya. Kalau itu cuman ya. Nah, cuman saya sekedar kasih ide aja supaya Iya. buat nanti tahun dokter bilang 2029 itu jadi laku buat itu kan. Enggak, Kampanye itu kan? kamu mulai kampanye itu. Kampanye Oh, saya mah nggak- Kampanye ini nih yang kayak tadi itu. Saya mau jadi Menkes nanti saya kayak Oh gini enggak, gitu. saya nggak mau jadi Menkes nggak mau. Yang kayak gitu nggak ada di otak saya. Pokoknya saya pengennya istilahnya. Enggak, tapi pada saat itu kenyataannya perusahaan rokok tuh udah mulai beli perusahaan yang lain-lain bikin itu restoran mie segala macam. Nah itu dia itu dong. diversifikasi. Diversifikasi. Ya jadi kan artinya kan di sini kan segala sesuatunya kan nanti kan bisa bergeser dengan satu hal yang menurut saya itu mungkin ya semuanya bisa berjalan baik gitu dok. Tapi tetap kalau kayak gitu tetap ada yang protes Franky. Pasti. Ya karena Pasti. di luar negeri sendiri kalau saya lihat Enggak, nonton mereka film, aturannya tegas, Ya. dilaksanakan di lapangan itu aja. Ya di lapangannya dilaksanakan. Tapi sekarang kalau menurut saya sih Kalau juga di- buat perokok walaupun udah ada aturannya tetap tapi yang melanggar tetap aja banyak. banyak banget sih sebenarnya. Sekarang yang kayak itu iklan rokok aja kan harusnya kan berapa kilometer dari
dari tempat pendidikan kan nggak boleh ada. Yang jual rokok aja nggak boleh deket-deket sekolah harusnya. Tapi kan sekarang enggak. Ya karena kebijakannya ada, peraturannya ada, tapi belum dilaksanakan dengan baik gitu. Konsisten. Iya. Cocok kan Dokter Winda jadi Menkes dok. Aduh, jangan. Menteri Kesejahteraan ya? Menteri Kesejahteraan. Apa sih? Menkes. Menkes, dia kesejahteraan. Kesehatan, kesehatan, Pak. ya. Jangan diplesetin. Enggak, karena lebih penting sejahtera daripada Iya, baik. gitu. Sejahteranya batin sama mental, mental doang apa enggak? Ini kayaknya curhat. Ntar curhat panjang lagi kayaknya. Oke, Dokter Winda, tapi yang jelas gini, nih mudah-mudahan nanti ketemu kita ngobrol lagi. Iya, Pak. Kita udah punya solusi yang kita bisa tawarin nih. Iya. Ya, apapun itu bentuknya yang kayaknya mungkin Dokter Winda bisa gali dari kreativitas mahasiswa-mahasiswanya di Fakultas Kedokteran ya. Iya, betul. Apa? FK Gunadarma. Tuh, kan salah kan? FK Universitas Gunadarma. Nah, dia aja dosen aja masih nggak lengkap. Mesti kan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Tapi ternyata lebih gampang FK Gunadarma ya. Iya. Nah. Seringannya kalau enggak disingkatnya FKUG. Ya, karena kalau FKG itu jadi Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Ya, siapa tahu punya ide-ide bagus kan gitu ya. Betul. Tapi nggak ini juga nanti ngobrolin topik yang lain yang jelas. Iya, siap. Jangan bosan di sini ya. Iya, ya. Senang sekali sih di sini. Saya baru pertama kali sebenarnya. Ya, nanti kalau datang kedua kali jadi senang Enggak, dua kali. tapi ujian belum tentu lulus ini. Oh iya kan betul. Aduh, mohon diluruskan. Tadi dia omongannya tepat sekali. Senang sekali. Kalau nanti kedua jadi senang dua kali. Senang 2 kali. Senang 3 kali nanti ya. Ya. Oke, yuk kita makan lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!